Oke, langsung saja kita panggil Dengan panggil berdiri Bapak Erik Tan. Ya, selamat pagi. Pagi. Saya ucapkan terima kasih banyak. Saya sudah diundang di sini. Saya datang bukan karena saya hebat ya, karena saya juga ingin bagi pengalaman. Karena saya tahu SB12 ini luar biasa juga gitu. Saya juga sering lihat api-apinya SB12 ini keren. Jadi saya datang karena saya juga ingin gitu. Di sini saya cuma ingin menceritakan apa yang saya alami pertama kali saya jauh dengan potensial, gimana apa yang saya lakukan dengan bersama potensial. Saya tadi datang, saya lihat apa Ko Joni ya. Saya tahu Ko Joni ini orang lama potensial pasti, karena dari tahun 2000-an kok ya. Mungkin saya pernah diperkenalkan Ko Joni ini bisnis potensial. Saya pernah ditawarkan juga sebagai nasabah. Pada waktu itu Ko Joni main ke bengkel rasanya kok ya. Tapi jujur teman, maaf, saya langsung menolak. Bukan menolak biasa. Nasabah kalau orang berminat banyak alasannya, ya kan, itu biasa. Kenapa saya bisa percaya sama bisnis potensial? Pada waktu itu saya tuh jujur ya, bagi saya asuransi ini pertama dulu mungkin ya hanya sebuah kebohongan. Karena apa? Saya banyak berita itu banyak yang klaim nggak bisa ataupun apa nggak bisa, sehingga dari sana tertanam di pikiran saya bahwa asuransi ini sulit. Sehingga saat Ko Joni menawarkan, semua yang menawarkan, saya hanya memberikan janji-janji palsu. Ya, pada saat itu tahun 2000 berapa ya? 2009 ya salah. Saya itu menjenguk teman saya di rumah sakit Wisata Undaan, operasi semua itu. Saya tuh tanya, bayarnya gimana? Dia bilang, saya pakai asuransi potensial. Oke, saya tanya, dibayar tak? Oh dibayar. Berapa habisnya? Berapa ya? 4 juta lebih. Saya dalam hati saya, alah 4 juta lebih jelas dibayar. Oke, lanjut lagi. Saya tuh jenguk teman saya lagi di rumah sakit mana itu HCOS Premier Linden, sama pakai potensial lagi. Terus saya tanya, berapa habisnya? 28 juta. Dibayar penuh? Enggak, cuma tekor 400.000. Karena kenapa? Bla 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 bla. Oke, masuk ya. Saya tetap kurang yakin. Nah, setelah 2000 kira-kira 2010, saya jenguk lagi teman saya yang pernah sakit di Wisata Undaan. Dia operasi apa itu? Apa sinus ya? Operasi kecil. Berapa? Sama, kurang lebih 28 juta lagi. Dibayar? Bayar. Karena dibayar, karena dia kamar kelas berapa itu, kelas 500, tapi dia ngambilnya kamar kelas 100 kelas 3. Sehingga mungkin saat ini kita tahu tercover ya, sehingga ya, karena nggak mungkin tekor, karena kamarnya dia turun. Dibayar. Saya tanya, agenmu siapa? Ya kan? Diperkenalkan, agennya Junedi Pranata. Saya minta nomor teleponnya, saya undang dia ke rumah saya. Saya ingin tahu lebih jelas gimana potensial. Lama dia datang. Dia datang, saya diprospek, semuanya saya diprospek. Ya udah, saya bilang, ya udah, nanti kalau saya jadi minat, saya telepon kamu. Terus berapa bulan kemudian, saya tuh kok goyang ya, saya minat lah, tak undang lagi. Padahal saya ikut tuh murah banget teman-teman, cuma 500.000, cuma 500.000, tapi saya itu ingin benar-benar tahu, ingin gimana potensial ini itu. Banyak asuransi lain pada waktu itu berkejar-kejaran dengan SLF apa banyak. Terus saya undang agen ini karena saya tahu agen ini udah melayani teman saya dengan baik. Sehingga pada waktu tahun 2010 saya ikutkan anak saya yang pertama dengan premi 500.000, tapi agen ini kembali 3 kali. Itu mungkin kita alami saat ini ya. Dia datang, saya ikut 500.000. Polis kan kurang lebih jadinya 2 minggu. Saat dia kembali datang, ya
entah ada angin apa, saya itu ingin tahu lagi tentang kredensial. Sama dia dijabarkan semua, yang tertarik saya cuma satu teman-teman. Kalau kalian ikut kredensial, yang tertarik itu apanya sih? Duitnya. Sama, saya tertarik itu komisinya teman-teman. Saya kerja cuma sekali, saya bayar. Ini bagi saya yang saya istilahnya otak marketing ya. Saya kerja sekali, saya dibayar 2 tahun. Wah keren, gak usah ngomong 5%-nya ya. Dibayar 2 tahun. 1 juta dapat 300.000. Cuma saya nggak tahu lain-lainnya. Cuma saya mikir 1 juta dapat 300.000. 2 tahun lagi. Kerjanya cuma sekali. Ketarik saya. Saya ingin tanya. Di prospek sama dia pada waktu pengembalian polis, yaitu hebatnya Ejana Sunardi. Pengembalian polis saya di prospek. Terus dia bilang, kerjaanmu bisa nggak kayak gini? Menghasilkan 1 kali nasabah, income 2 tahun. Betul nggak? 1.300.000 saya bilang. Kalau 10 juta, 3 juta saya dapat tiap bulan. Iya kan? Terus kita menghayal 100 juta, 30 juta saya dapat tiap bulan. Kerja cuma sekali. Ya saya kira gampang. Oke, saya ikut. Saya jadi nasabah tahun 2012 November. Saya jadi agent 2012 November saya jadi agent. Tapi ya itu, setelah jadi agent saya meremehkan lagi. Dah, mana sih? Saya tak kerja. Kerjaan saya kan juga ada. Saya juga punya kerjaan. Saya marketing spare part sepeda motor. Saya keliling sendiri. Jadi setelah tahun Januari ini saya mulai tergerak gitu. Karena tergerak, saya ingin tahu lebih dalam. Saya coba sambil saya nyeles marketing di semua toko onderdil ya di Surabaya, jadi di luar kota, Bali, luar pulau juga saya coba prospek. Entah kenapa, mungkin jalan Tuhan ya. Prospek saya tuh lancar semua. Wah enak Pak. Saya prospek, saya coba ngomong gini. Istilahnya dulu kan boleh nabung ya. Pak, Bapak nabung ya sampai 10 tahun gratis kesehatan, ntar tahun beberapa uang Bapak kembali ya. Dia bilang, nabung toh? Iya nabung toh. Gratis kesehatan, rumah sakit bayar, iya. Duitku gak hilang? Enggak. Itu awal saya jadi agent. Saya bilang seperti itu. Enggak hilang? Enggak hilang. Banyak yang ikut. Dalam satu keliling saya bisa mendapatkan pulang 7 case teman-teman. Benar. Ini nggak omong kosong, ini 7 case dengan API kurang lebih 70 juta sekian. Saya pulang ke Surabaya, saya bilang gitu, kok gampang? Ya, gampang. Tak coba lagi teman-teman ke keluarga. Keluarga ini paling enak harus bilang. Asal kita mempunyai image baik ya, paling enak. Saya coba ke keluarga. Saya mendapatkan case lagi. Hampir penolakan itu ngomong closing. Cek enak yang bilang. Saya pulang terus istilahnya seneng tok, mikir tok 70 juta. Wah, komisiku 2.100.000 per bulan. Saya keliling, saya case keluarga saya kumpulkan semua. Pokoknya pada waktu itu belum ada hambatan teman-teman, karena keluarga itu paling gampang ya. Dan di saat yang paling hambatan itu saya itu coba ingin tahu closing orang lain, closing orang yang nggak saya kenal. Itu baru benar-benar tantangan bagi saya. Kalau saya prospek itu kira-kira 7 orang sampai 10 orang sehari, tapi nggak ada yang closing. Benar, tidak ada yang closing sama sekali. Karena ya saya nggak apa-apa, saya bilang, angel ya. Tiba-tiba image yang berubah gampang menjadi sulit. Kok sulit ya? Ya sulit. Nah, pembukaan saya terbuka oleh nasabah. Pada waktu itu saya dapat nasabah dari teman. Saya datang, itu saya benar-benar terbuka pikiran saya. Dalam arti, kalau dulu orang kenal ya, kenal percaya omongan saya. Ini nasabah saya nggak kenal. Saya diperkenalkan tapi saya nggak kenal. Saya ditanya teman-teman, unit linknya berapa, nilainya berapa, saya nggak bisa jawab. Bener saya nggak bisa jawab. Karena apa? Yang saya lakukan ini istilahnya kayak bodoh nekat. Saya berani prospek
tanpa saya mengetahui seluk-beluknya prudensial. Saya tanya, saya gagal semua. Benar, saya gagal semua. Maka itu saya bilang, kalau tentara berani perang maju, dia tanpa pembekalan senjata yang lengkap, kita bisa kalah di depan. Setelah itu saya pulang, tapi saya pulang nyesel. Saya nggak closing, nyesel. Tapi itu yang membuat saya ingin belajar. Saya belajar, akhirnya saya ikut AWS, saya tanya-tanya ke leader si A, si B, saya tanya. Saya ingin banyak pengetahuan. Dari penolakan, itu yang membuat saya menjadi kuat. Kalau saya nggak ditolak, saya akan besar kepala. Kalau kita nggak pernah jatuh, kita akan lupa. Kita akan sombong. Itu pastilah. Dari itu saya tolak. Tapi Ibu Ratna ini namanya Ibu Ratna ya. Ibu Ratna ini bagus. Dia bilang, Erik, kamu saya kasih waktu 1 bulan. Tolong kuasai prudensial. Gimana saya mau ikut Anda? Kalau Anda sendiri nggak bisa. Gimana saya mau mempercayakan asuransi saya kepada Anda? Jika Anda sendiri nggak menguasai, buat apa? Dikembalikan ke saya. Saya nggak akan ikut pada agen prudensial yang nilainya rendah. Ini hidup saya, ini asuransi saya. Ngapain saya ikut ke kamu kalau kamu nggak mengerti tentang prudensial? Betul kan? Ntar kalau saya klaim, saya ada apa-apa? Kamu hanya menikmati apa? Komisi. Oke, betul. Dia bilang 1 bulan kemudian kamu kembali ke saya. Saya tunggu kamu, saya akan ikut di kamu. Dia bilang, saya nggak akan ikut orang lain. Saya lihat teman-teman, preminya itu 2,5 juta teman-teman. Saya ikut ke, saya belajar. Saya ikut AWS, saya tanya-tanya, saya sampai dulu jujur ya, saya bikin ilustrasi itu kadang dibantu leader ya. Saya belajar semua. Dan mati, saya mengadu kecepatan tangan saya dengan ilustrasi, dengan apa itu istilahnya, dengan kemampuan saya bikin ilustrasi itu berapa menit. Saya coba, tapi benar teman-teman, jangan awur-awuran, benar. Saya itu 1 bulan kemudian saya kembali ke dia. Saudara, saya kembali. Sudah hidup, jujur saya sudah hidup. Tapi saya kembali, dia bilang apa? Dan mana ilustrasinya? Mana ilustrasinya? Dia baca, dia tanda tangan. Benar, tanpa satu pertanyaan apapun. Saya mangkel, aku harus belajar, gak takut apa-apa dan bener, langsung saya tanda tangan. Ini saya nggak bohong, ini nyata. Terus saya tanya Bu Rana, maaf Bu Rana ya, kenapa Bu Rana nggak tanya? Saya bilang gitu. Oh enggak, saya tahu kamu pasti belajar. Kalau kamu berani ke saya tanpa modal kedua, sama dengan kamu memalukan dirimu sendiri. Dia bilang, kamu berani menghadap saya, otomatis kan kamu udah tahu, kamu pasti punya senjata yang kuat sehingga kamu berani datang. Kalau kamu orang yang bodoh, kamu datang dan kamu saya tanyain lagi, kamu nggak bisa jawab, kamu kan malu. Betul kan? Kita akan malu. Tapi dia nggak bertanya apapun, dia cuma bilang, udah saya percaya sama kamu, saya yakin kamu udah belajar dan saya yakin kamu bisa menjadikan saya menjadi agen dia yang paling bagus. Dia salah satu nasabah saya pertama kali yang saya tidak mengenal, dan Bu Ratna itu. Terus setelah itu kita tekan closing sama 2,5 juta. Seneng saya teman-teman, senengnya beda ampun. Saya seneng dari sana, ya itu memulai saya untuk prudensial. Baik buruknya prudensial saya pelajari, lama-lama akhirnya saya bisa teman-teman. Terus saya mendapatkan, tapi ya gak segampang itu teman-teman ya. Tapi yang penting satu teman-teman, kerja apapun ya kita bilang ya, kerja apapun, nggak usah ngomong prudensial, kerja apapun yang kita jalani, kalau kita nggak serius, kalau kita nggak mencintai kerjaan itu, tidak akan ada berhasil. Jadi jangan coba-coba ya, jangan coba-coba. Kalau kamu kerja apapun, nggak usah mau ya, kita bilang ya, kerja prudensial, kamu fokus di prudensial, benar-benar fokus, hasilnya akan nyata. Saya berani jamin, karena tahun 2014-15 ya, saya kan aktif. Nah, tahun 2016 jujur saya gak vakum, sehingga 2016 saya gak dapat prestasi apa-apa. Bener, karena 2016 itu saya punya pekerjaan, kadang-kadang serba salah. Mana yang saya tinggal, mana yang saya pertahankan. Saya juga punya pekerjaan, saya juga punya bengkel. Bengkel ini
ditinggal itu sulit. Bener, bengkel itu kalau tinggal sulit. Siapa yang mau dipercaya? Sebab spare part kecil-kecil itu mahal-mahal. Jadi kalau saya di sini, istri saya yang jaga. Saya juga, Ko Joni juga tahu. Mertua saya sekarang juga dari background bengkel. Jadi saya tuh buka bengkel sendiri di Wonokromo itu. Saat ini istri saya yang jaga. Saya nggak tahu istri saya mau ngisi SB12. Tolong jaga bengkel. Karena bengkel nggak jaga, malingnya banyak. Karena sulit teman-teman, pegawai apa itu mekanik itu sulit banget. Kalau bosnya nggak ada, waduh merajalela pasti. Dan 2016 saya itu sempat bingung. Saya sempat bingung sehingga saya nggak punya prestasi apa-apa di 2016. Saya cuma juga sama dengan saya menghilang, bukan menghilang lah. Saya juga jarang fokus ke potensial. Agent saya juga lama-lama dikit-dikit istilahnya merotot, teman-teman. Gitu loh. Makanya kadang-kadang kita punya prinsip ya, follow the leader. Kalau leadermu negatif, jangan di follow. Kalau positif ikutin, kalau negatif jangan. Saya pernah pengalaman, kalau saya berharap sama leader saya terus teman-teman ya, itu nggak mungkin kita bisa jadi teman-teman. Karena apa? Leader itu juga punya kesibukan diri masing-masing. Tapi leader, saya yakin satu pertanyaan leader itu ya, tidak ada leader potensial yang mau menjatuhkan agennya sendiri. Tidak akan pernah ada. Karena apa? Sebagai leader, kita ingin lihat agennya itu maju bersama-sama. Itu pasti. Dek mana saya? Kamu kalau kamu kerja di orang ya, tanya Pak, gimana saya mau jadi manajer? Bisa nggak sama seperti Bapak? Tidak akan pernah bisa. Kalau dia manajer, kamu sales ya. Saya pernah jadi sales. Saya ingin jadi supervisor aja. Nggak mungkin bisa dikasih. Dijegal aja teman-teman. Kalau dikasih jadi seimbang nggak mungkin. Hanya di potensial yang kita bisa jadi seimbang. Saat ini saya UM, saya ingin jadi SUM, saya bisa menyalip SUM saya bisa dengan prestasi tentunya teman-teman ya. Terus yang menjadikan saya pernah mendapatkan apa itu ya bukan bikis lah, cuma 17 juta ya. Saya pernah mendapatkan itu 17 juta api per bulan. Itu jujur itu dari orang yang tidak saya kenal juga. Jadi kadang-kadang saya berpikir, kenapa kita sulit prospek ya? Kenapa kita sulit cari nasabah? Itu sebenarnya enggak teman-teman. Kalau kamu mau melangkah, pasti kamu akan mendapat hasilnya. Jangan cuma bilang saya prospek, tapi tidak melangkah, kaki tidak melangkah. Istilahnya sebagai agent, bohongi leader lah. Kamu prospek, prospek. Leader cuma tahu, kadang-kadang cuma batin. Kamu ini bojo. Cuma nggak mungkin kita tembak langsung. Kamu ini bojo. Tapi dalam arti kalau kamu nggak usaha untuk dirimu sendiri, ya kamu nggak akan berdiri lah. Boleh tanya di sini yang agent siapa? Ya kalau agent potensial ya. Aku coba nih kok agent. Yang agent benar-benar agent, yang masih agent. Oh yang lainnya ada leader ya. Leadernya banyak berarti juga ya. Jadi kalau sebagai agent niat kenapa? Kalau kamu nggak niat, kalau kamu nggak cintai kerjaanmu sendiri, percuma kamu hari ini di potensial. Karena apa? Lambat laun kamu akan pergi sendiri. Tidak usah diusir, kamu akan pergi sendiri kalau kamu nggak cintai kerjaanmu. Benar teman-teman, cintailah kerjaanmu. Dalam waktu berapa setahun aja lah, kamu akan lihat income-nya. Benar. Saya pada waktu pertama kali saya ikut potensial dalam setahun lebih dikit ya. Saya itu merasakan income potensial gitu loh. Diam-diam ditransfer 7 juta. Beneran? Diam-diam dapat transfer 7 juta. Saya bilang, ini duit istilahnya bagi saya. Tiba-tiba saya tuh lihat rekening, ada 7 juta, tambah 7 juta dari mana potensial. Bener. Kalau apalagi kalau ada bonusan ya, 20 juta sekian, 30 sekian, wah keren teman-teman. Keren, bener. Tapi ada tapinya. Kerennya itu harus dibeli teman-teman. Kita harus prospek, bukan bohong-bohongan. Kalau Anda mau prospek sehari 10 orang aja ya, sebulan berapa sih? 300. Enggak usah hitung, enggak usah dihitung lah. Anggap aja sehari 10, sebulan 200 lah.
mosok 10% nggak nyantol. 20 orang, ya. Kalau premi 500.000, wis anggapkan kok 500.000, berapa HP-nya udah? Kalau mau, sama saya dulu juga saya pakai agent, saya juga sering, maaf ya, saya sering bohong. Saya di bengkel, saya bilang, di mana Rik? Oh, prospek. Padahal di bengkel. Iya, di mana Rik? Prospek. Tapi kalau nyetor case ke kantor gitu loh, lama-lama pasti ketahuan lah. Prospekmu nggak omong kosong. Kalau kamu nggak mau prospek sendiri, lama-lama saya bingung. Saya ini kerja, saya ini bisnis, saya ini ingin jadi maju. Tapi kok saya bohongin diri saya sendiri gitu loh. Buat apa? Cobalah. Kadang-kadang kita dari mencoba. Kalau kita berani mencoba, kita bisa tahu gitu loh. Kamu ini berhasil atau enggak? Kalau kamu diem terus ya percuma. Bener kan? Saya coba, tapi lama-lama bisa. Saya mendapatkan case 17 juta itu pada waktu itu saya di Siloam. Bener. Saya di Siloam, saya melayani nasabah saya yang patah tulang. Saya tuh riwa-riwi. Ya, riwa-riwi itu memang susah ya. Jangan saat kita terima nasabah, tanda tangan, closing, terima kasih, itu cukup. Tapi di saat dia sakit, kita harus ada. Saya riwa-riwi, selama di Surabaya saya pasti datang. Entah dalam keadaan apapun, malam saya pasti datang. Saya datang, saya melayani dia, saya konsultasi dengan, pada waktu itu dengan dokter Erwin di Siloam. Nah itu rezeki saya teman-teman. Pada saat saya konsultasi, ini ada bapak-bapak, saya dijawil. Dari asuransi? Iya Pak, saya dari asuransi. Kalau saya melihat, sorry ya, kalau saya melihat postur dia, saya meremehkan teman-teman. Terus paling melok piro sih, bener ya? Posturnya nggak memadai, bajunya juga kurang bagus gitu. Saya paling meremehkan, cuma namanya saya agen asuransi. Saya juga pada waktu itu belum, istilahnya sampai hari ini pun saya nggak pernah sombong. Berarti saya lihat, oh Pak, oke. Apalagi dia bilang, saya mau tanya tentang asuransi. Wah, saya biar minta ampun teman-teman. Saya langsung minta nomor teleponnya berapa. Pak, nomor teleponnya berapa? Ingat teman-teman ya, kalau dapat nomor telepon, jangan cuma dicatat toh, miss callan balik. Bener, saya selalu gitu. Dulu saya enggak dapat catat, tak hubungi gak aneh. Bener ini, dapat catat hubungi gak aneh. Cek goblok ya gitu. Tak catat, tak telepon, langsung tak sidak, tak telepon muni. Bener teman-teman. Ya. Setelah saya melayani, saya sampai jam 8 malam, saya telepon bapak ini, Pak, saya nanti yang asuransi, bapak di mana? Oh, saya di hotel sebelah, Hotel Mira. Sebenarnya Siloam itu ada Hotel Mira. Dek, main ke sini. Lah, apa ini? Ya siapa apa main sana saya. Jam 8 malam saya main ke sana. Ya itu, sorry ya, perasaan mereka tidak sorok. Wah, paling melok 500 sih gitu. Paling melok 500. Saya datang ke Hotel Mira, dia perkenalkan dia siapa, dia dari Pamekasan. Dari Pamekasan, tapi saya nggak tahu background dia apa, cuma dia tanya, saya mau ikut asuransi, gimana caranya? Saya jelaskan semua, nggak enak kan? Udah jam 9 itu nggak enak, udah apa itu pikiran dia mungkin udah nggak konsen. Saya bilang, Pak Bambang, saya bilang Pak Bambang istirahat dulu aja. Iya, saya besok pagi kembali ke sini. Saya bilang gitu. Oh yaudah, sampai di sana, saya kembali jam 10 saya. Dia udah check out teman-teman. Aku bilang gini, ini atau gak niat? Jam 10 jangan sama saya. Ya Erik, kamu bisa jam 10 kembali ke hotel. Iya, saya kembali ke hotel. Saya tanya ke hotel, udah check out? Loh, bener kan? Kayak dipermainkan kan? Dan itu nasibnya agen asuransi. Tapi saya nggak patah semangat. Udah check out, saya telepon. Pak Bambang, saya di hotel. Kok Pak Bambang nggak ada? Oh iya, saya udah check out. Saya lagi jalan-jalan di TP. Ini ke TP aja. Saya ke TP teman-teman. Ke TP. Saya ke TP. Di sana nggak bisa nerangkan teman-teman. Kalau shopping itu nggak bisa diterangkan. Saya dianggap kayak koran, ngomong wae. Tapi nggak ada respon. Iya kan? Tapi saya namanya udah nafsu closing teman-teman. Saya ngomong aja teman-teman. Didengarkan nggak ngurus, ini saya ngomongnya. Tapi beneran nggak masuk sama sekali. Karena dia sibuk shopping. Saya gini, wah orang ini saya shopping.
Jadi lumayan. Ya kan lumayan. Oke, saya lumayan. Saya pamit lagi. Pak Bambang shopping dulu aja ya. Nanti kalau kita ada waktu kita ketemu lagi. Saya bilang gitu. Oh ya kenapa Erik ada perlu? Saya ya maaf ya. Saya bohong. Maaf Pak Bambang, saya lagi mau prospek lagi. Saya bilang gitu. Padahal enggak. Cuma saya bilang saya lagi mau prospek. Biar kelihatan saya banyak prospek kan. Saya mau prospek Bambang. Oh ya Erik tinggal aja. Ya tinggal aja. Berapa hari kemudian saya hubungi. Pak Bambang di mana? Saya di Pamekasan Erik. Erik main sini aja. Pamekasan teman-teman. Berapa ya? 2,5 jam. Cuma 2,5 jam kan ada Suramadu kan. 2,5 jam. Erik mau di sini aja. Ya udah, saya bilang, kapan Pak Bang bisa? Hari ini nih saya berangkat ke Pamekasan bro. Ke Pamekasan, saya bawa laptop, saya bawa printer teman-teman. Ya ini saya udah jadi agent yang cukup mampu teman-teman ya. Berarti saya punya laptop, ya laptop saya punya. Cuma printer ini saya nggak pernah bawa di mobil. Saya bawa printer, saya bawa laptop, saya bawa semuanya. Kalau saya mau perang, saya punya alat yang komplit. Saya nggak mau, nggak punya printer, laptop tok ngoprintnya di mana? Masa ngoprintnya balik Surabaya? Kan nggak mungkin. Di Pamekasan ada tukang printer. Saya cuma mikir gitu tok, saya nggak print teman-teman. Saya beli print 600.000 saya beli, saya nggak print, saya berangkat ke Pamekasan. Ya dari sana saya disuruh bikin ilustrasi teman-teman. Satu keluarga 4 orang. Hah? Wah ada Pak Pamekasan. Nah, yang saya sempat curiga teman-teman. Pada saat saya ke Pamekasan, kalau mungkin sini ada orang Pamekasan ya, saya tuh curiga. Dia tuh punya kafe Pujasera Kalimat. Jadi, saya lihat rumahnya ya nggak bagus, tapi gede. Oke lah, saya masuk. Ya Pamekasan orangnya kan kasar-kasar halus kan ya. Saya masuk, banyak orang-orang gitu. Ini kerjaannya apa ya? Wah ini orang gitu loh. Ya kalau sampai mungkin orang Pamekasan tahu lah, Pujasera Kalimat Jalan Niaga. Rumahnya Jalan Niaga, jalan besar ini ya. Oke, saya masuk, saya nunggu setengah jam teman-teman. Pak Bambangnya sih tidur. Loh, jam berapa? 11 lebih sih tidur gini. Pak Erik tunggu ya, tunggu dia nasi goreng, es jeruk, beneran ini. Jadi guys, cuma kafe Pujasera ya jelas saja nasi goreng es jeruk. Nah, saya itu pada waktu itu saya sempatkan ke toiletnya dia. Saya masuk ke toilet, belakangnya itu garasi tuh. Saya kaget. Dia punya Mercy ada 3. Beneran ini, dia punya Mercy ada 3. Saya gini, ini kerjanya apa? Dia punya Mercy 3, terus punya mobil lainnya banyak. Ya, setelah saya pelajari, saya tuh juga ngeprint ini Surabaya tuh 1 juta sampai 500. Tak beli itu nggak budget ya. Coba saya memberanikan diri. Saya keluarkan api 10 juta teman-teman buat Pak Bambang. Dari 1 juta jadi naik 10 juta. Saya lihat Mercy, orang punya Mercy 3 juga kan biasa. Saya telepon leader saya. Jadi saya komunikasi sama leader saya. Ya apa tadi? Terus dia bilang, oke lah, bikinin 15 juta. Wih, aku 10 juta, terus 15 juta leader gua ini. Nah itu tak bikin 10 juta. 10 juta, istrinya 10 juta, anaknya 5 juta. 5 juta 2 kan. Total api 30 juta. Terus dia bermatiku gini. Aku isi rokok ya. Nah gitu lagi teman-teman. Isi rokok, mulai kak closing tambah eman. Cuma gak apa-apa lah, tak sodorkan. Dia 12:30 keluar. 11:30 sampai 1:30 teman-teman, 2 jam dia nunggu. Suguhi makanan tok. Saya suka makan, dia tak makan. Kalau nggak dimakan menghina, betul kan? Kita suguhi orang makan, nggak dimakan menghina. Kalau dimakan ya kebanyakan. 12:30 dia keluar, ya keluar di lutok teman-teman. Oh ya Erik tunggu ya, saya tak sholat. Benar, dia tinggal sholat lagi teman-teman. Sampai jam 1 lebih. Akhirnya dia keluar. Nah, dia cuma bilang gitu, Erik ilustrasinya mana? Saya mau lihat. Dilihat, saya kurang ngerti Erik ya. Yang ngerti ini istri saya, dia bilang. Loh Pak Bambang, istrinya mana? Istri saya keluar. Pulangnya nanti malam. Saya itu udah antara mangkel sama pingin closing. Cuma kita sebagai asuransi kita nggak boleh melihatkan ya. Saat kita marah, nggak boleh dilihatkan teman-teman. Tetap senyum aja teman-teman.
tetap ramah. Saya ramah, oh iya Pak, enggak apa-apa. Ya udah, Erik tinggal pulang aja. Loh, aku nanti suwe kon mulai. Erik tinggal pulang aja. Kalau Erik nunggu istri saya, pulangnya malam. Berarti saya pulang Bapak? Iya, Erik tinggal pulang aja. Nanti Erik tak hubungi kalau saya udah ngerti tentang asuransi ini. Saya gini, ini kayak bermainkan gitu loh. Ini serius kok enggak? Oke. Saya pulang, bener saya pulang. Ya pulang, mau angkel saya apa sah? Bilang ini pelajaran bagi saya lah. Pulang. Saya pulang tuh 2 hari telepon dia. Bener yang telepon. Saya bilang, Pak Bambang, maaf Pak Bambang, saya berbicara dengan istrinya aja gitu. Saya nggak mau dibawa ini lagi gitu. Pak Bambang saya telepon, orang-orang saya suruh datang lagi, istrinya nggak mau lagi. Saya bicara sama istrinya, Tante, gimana? Tapi betul teman, istrinya tahu tentang asuransi teman-teman. Pertanyaan dia itu kritis gitu loh. Tapi saya punya pengalaman udah cukup banyak sehingga saya bisa menjawab teman-teman. Jadi makanya itu saya bilang, jadi agen asuransi jangan pernah kehabisan. Apa itu kehabisan? Istilahnya kehabisan apa yang kamu punya itu harus pintar teman-teman. Dia tanya A, jawaban. Dia tanya B, jawaban. Tapi logika, jangan ngawur. Kalau ngawur ya, lama-lama orang tahu wah ini agen ini jawabannya ngawur. Setelah itu istrinya telepon, tahu yang dia bilang, Erik, jangan ngangkat ya telepon. Ya jelas. Duh, apa maksudnya nggak jelas saya bilang. Ini saya melayani dia belum tahu ya, belum tahu premi berapa ya. Saya cuma ingin closing tak ya belum tahu tapi. Erik datang mau sini, loh, beneran ini, datang mau sini. Oke, kapan? Aku bilang. Saya datang teman-teman. Sebelum datang dia telepon paginya. Erik, titip Pizza Hut ya, 3 loyang. Beneran nih. Saya udah mau berangkat jam 8 pagi gara-gara Pizza Hut. Saya nunggu di garasi mall sampai jam 11:30. Ya saya jam 8 pagi udah mau berangkat, mari ngantar anak saya sekolah, saya mau berangkat ke Madura biar pulangnya gak kemalaman gitu loh. Dititipin Pizza Hut, meat lover, American favorit, macam-macamnya teman-teman. Habis 300 sekian, 300 berapa gitu, 300 sekian ribu. Ya udah, saya belikan teman-teman, saya bawa ke Madura Pizza Hut. Bener. Sampai saya, ya, namanya saya ini gimana ya? Saya tuh pingin dia closing teman-teman. Erik berapa? Oh nggak usah tante, tak kasih sama Erik. Bener teman-teman, nggak usah tante, nggak usah. Erik cuma belikan aja buat tanya itu tante. Sama dia, ini bapak ibu nggak jadi maksud di show ya, maksud di show itu dipikat kayak iso, anaknya dipikat tahu gini. Akhirnya ini buat kamu wis makan 300 sekian hilang teman-teman. Bensinnya PP sekian, berapa saya nggak ngitung teman-teman. Terus saya berangkat lagi sana, saya kasih pizza, ya itu sama. Dijak omong-omongan tak teman-teman. Bener, dijahit, disuguhi nasi goreng, telur mata sapi, es jeruk lagi. Bener gitu. Saya ini nggak bohong, ini kisah nyata. Saya datang ke sana lagi, dijak omongan toh. Karena setelah omongan sekian, ini kok preminya kok mahal ya. Terus saya jelaskan. Saya ada kualitas, ada harga yang harus bayar. Ya, terus dia bilang, ya udah Erik, saya pikirkan ya. Saya pikir dulu berapa hari, nanti Erik saya kabari. Wah, saya udah, ini kok kak, mesti nggak cepet, nggak ikut ya ikut tuh, gak ya gak, maksud saya gitu loh. Saya tuh pengen orang kayak gitu. Kamu nggak mau ikut tuh, gak ya gak, maksud saya. Istilah jangan bolak-balik. Tapi saya mau melihatkan sebagai agen yang sabar teman-teman. Saya tetap jadi orang sabar. Saya tertawa, oh iya tante, tidak apa-apa tante, tidak apa-apa. Saya pulang lagi teman-teman ke Surabaya. Benar teman, saya pulang lagi ke Surabaya. Lama-lama saya kayak orang bodoh. Aku bilang ini gede, tapi aku dipermainkan pulang pergi Surabaya Makassar. Lama-lama saya itu udah, gak usah lah. Ya, dapat kismu ya apa? Aku tak cari kis lain. Daripada aku fokus di kismu. Kis lain ini keteteran, aku bilang kerjaanku juga keteteran, lainnya juga keteteran gara-gara kis kan gak jelas saya bilang. Belum tentu closing kan teman-teman. Ya kan? Di saat ya saya sempat ya namanya agent ya, saya ingin dapatkan case yang besar ya. Saya sempat bilang ke Tuhan, kalau ini memang rezeki saya, nggak akan lari kemana saya bilang sama Tuhan. Ya udah ya bilang. Setelah itu berapa hari kemudian di saat saya udah nggak ngandung, bener. Telepon lagi teman-teman. Ini sudah saya pelajari. Oh iya tante udah dipelajari ya saya bilang gitu. Iya apa tante? Iya, kamu kapan ada waktu kesini tak ini? Tante,
Tante pasti ikut nggak? Gitu langsung dulu. Tante pasti ikut nggak tante? Loh, ya saya pasti ikut. Loh, beneran tante pasti ikut ya? Loh, iya saya pasti ikut, tapi saya mau tanya lagi. Dia bilang, ya udah kalau tante pasti ikut, kapan kita bisa ke sana? Besok saya berangkat lagi teman-teman. Tidak dengan tangan kosong teman-teman. Beneran. Udah selang berapa minggu saya bakar pizza lagi teman-teman. Bener. 3 loyang lagi. Saya nggak bohong. Karena ya bodoh. Kalau bagi orang itu saya itu goblok. Closing durung, uang ketekor. Cuma nggak apa-apa teman-teman. Seandainya nggak closing, saya ikhlas. Saya amal. Dan mati amal tuh saya memberikan orang itu, mereka tuh amal, nggak perlu closing. Seandainya ya saya tetap berharap closing, tapi dapat seandainya nggak closing, saya nggak apa-apa. 6 pizza loyang, 6 loyang habis, saya kasih dia bensin habis kabel besok tak total 1 juta sekian. Closing durung tekor pasti. Saya berangkat teman-teman. Berangkat. Nah itu ketemu, minta dirubah semua. 30 juta diturunkan teman-teman. Saya nggak bisa kalau 30 juta, kemahalan. Loh, tante mintanya berapa? Ya satu keluarga, bikin aja 10 juta. Terus apa-apa nggak dapat closing kalau gini wis, nggak dapat closing dia baca berubah pikiran lagi. Tak bikin langsung dalam waktu berapa saya bikin, saya print kalau tadi dibaca lagi teman-teman. Ya udah nanti saya konfirmasikan sama Pak Bambang. Loh, tante mau tante ya. Pak Bambangnya mana? Ya, saya nggak mungkin kasar teman-teman. Walaupun saya marah, tapi saya tahan. Pak Bambangnya mana? Pak Bambangnya lagi ada perlu, nggak bisa diganggu. Wah, saya cuma gitu. Ini gimana gitu? 10 juta, tapi saya nggak 10 juta api per bulan. Apa boys? Saya sabar lagi. Oh iya tante, ya udah tinggal aja nanti biar Pak Bambang yang hubungi Erik. Nanti kalau Pak Bambang oke, nanti Erik saya telepon. 3 kali teman-teman. Ini benar 3 kali kayak orang bodoh. PP Pamekasan, Surabaya. Untung bukan Sumenep teman-teman. Sumenep saya nggak berangkat teman-teman, lebih jauh lagi kan Sumenep. Saya pulang. Udah saya bilang, terus ambil di mobil, geremeng dewek lah. Terus gak melok, gak apa-apa, saya bilang gini. Kalau dia mengikut ya udah. Saya pulang, gak telepon teman-teman, seminggu gak telepon, 2 minggu gak telepon. Wah rugi ya gitu. Tekor rugi ya. Tapi ya gitu teman-teman. Tak bahatin teman-teman, kok gak telepon ya? Ya namanya kepingin ya 10 juta teman-teman, apinya 100 juta begini. Wih habis 100 juta kan lumayan teman-teman. Ya kalau lumayan lagi lah, besar lah bagiku lah. Ya tak bahatin. Besoknya telepon teman-teman, telepon. Dia telepon, Erik ada waktu. Oh ada Pak Bambang, aku bilang. Kapan Pak Bambang minta saya ke sana tak gitu teman-teman. Oh Erik ada waktu, ada teman-teman. Ya udah Erik, nanti kalau sini saya titip pizza lagi. Loh. Ini enggak bohong, ini nyata. Nyata, benar. Pak Bambang titip pizza lagi? Iya. Tapi nggak usah banyak-banyak, Erik dua aja lah. Ya udah, kapan Pak Bambang? Erik ada waktunya kapan? Saya bilang, dia teleponnya kan malam. Terus saya bilang, besok pagi Pak Bambang. Pak Bambang pasti ada di rumah nggak? Iya, saya tunggu ya. Besok pagi saya berikan pizza 3 loyang, saya nggak mau 2 loyang, itu 3 loyang lagi saya kasih pizzanya dia. Saya berangkat ke Madura. Bisa itu saya datang, saya bilang Pak Bambang, saya jujur, Pak Bambang saya maaf ya. Saya dari sini itu 4 kali Pak Bambang. Ya, saya minta tolong Pak Bambang, saya tegasin teman-teman. Saya bilang gitu, ikut ya wis. Kalau Pak Bambang memang mau percayakan saya sebagai asuransi Pak Bambang, tolong jangan permainkan saya kembali Surabaya Sumenep 4 kali saja. Kalau saya nggak menghargai Pak Bambang, saya nggak akan datang hari ini. Saya nggak pernah mempermasalahkan apa saya buang, apa yang saya berikan, saya nggak pernah mempermasalahkan. Tapi saya mempermasalahkan waktu saya bilang. Saya melayani Pak Bambang, saya datang 4 kali, saya benar-benar serius. Karena saya ingin Pak Bambang punya asuransi kesehatan dan lain sebagainya. Dia bilang, loh iya Erik, saya juga serius. Nanggapnya kayak serius belas teman-teman. Guyu gitu. Iya saya juga serius ini. Loh kamu kira saya nggak serius? Dan ya. Ternyata saya tanya, lama-lama saya nggak terpancing dari emosi saya juga bilang, iya Bang, saya kesel Bang, saya kayak bahasa gaul itu, saya gaul wis kayak tak anggapnya kenal wis. Masa Bang nggak sama aku Bang, aku bolak-balik ini. Terus gini aja Erik,
pantasnya Erik gimana? Tolong saya bikinkan lagi. Loh, ilustrasi mana? Nggak tahu di mana sementara. Benar teman-teman. Ini kita diuji, simpen tante. Tak bikin lagi, itu bener, ngeprint lagi. Ternyata dia bilang, coba sih, tak naik no frame ini. Aku bilang, jadi tak naik no frame ini, 7,5, 5, 7,5, 5, 2,5. Ya, jadi 17,5 juta. Coba menang-menang tak satu orang. Kita aja. Menurut Erik, ini udah pantas buat saya. Kalau saya bilang, Pak Bambang pantas nggak pantas tergantung Pak Bambang. Kalau bagi saya sebagai agent, saya bilang ya nggak pantas. Saya ingin Pak Bambang ikut lebih dari itu. Tapi kalau memang Pak Bambang saat ini belum percaya saya sebagai agent asuransi, Pak Bambang ikut dulu. Yang menurut Pak Bambang saya layaknya berapa? Tak bilang. Oke, dia bilang dibaca. Dia bilang, saya ikut. Loh, apa? Benar-benar, saya ikut. Tantangannya di mana? Celuk, istri ini anaknya. Atau apa? Loh, tak lupa teman-teman kadang-kadang. Cuma saya dibohongi, nggak tahu saya dibohongi ada atau nggak ada, nggak tahu. Ada karena rumahnya di Bosa teman-teman. Dia tuh salah satu pemilik karaoke di Pamekasan. Saya dari sana itu saya dengar dari teman saya di Pamekasan tuh kota kiai. Kalau kamu bisa bikin karaoke di kota Pamekasan, kamu bukan siapa-siapa, kamu orang terpandang. Benar teman-teman. Kalau Anda mungkin di sini nggak tahu ada orang Pamekasan atau enggak ya. Di Pamekasan itu di Madura, kalau kamu bisa bikin karaoke, itu kamu bukan orang biasa. Karena izinnya bukan sama polisi, izinnya sama kiai. Aku gini, siapa gini? Bener, ternyata benar. Ternyata dia itu orang terpandang di Pamekasan, teman-teman. Karena apa? Setiap saya ke sana, rumahnya itu penuh, teman-teman. Penuh itu ya penuh dengan ya istilahnya ada yang kopian, ada yang jubah putih, ada yang apa, wakeh kok teman-teman. Bener, nggak ada sepinya rumahnya. Lah, dia juga punya banyak istilahnya, wes pokoknya mobilnya wakeh gini. Tapi